Allah nari dia. Sumpah. Nari dia sumpah. Kira bercanda ternyata beneran kesurupan. Habis nonton KKN kesurupan. Sadar Mbak. Kok dikirim ning grup ah? Mbak Im sadar. Habis nonton KKN. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tujuan membuat film adalah untuk bertemu dengan penontonnya, untuk disaksikan bagaimana film menghibur kita secara ajaib. Maka dari itu, betapa pentingnya marketing dalam sebuah film, menciptakan banyak gimmick agar calon penonton penasaran. Di sini saya akan membahas film-film horor yang menggunakan isu menyeramkan dalam kejadian nyata, yang padahal semuanya hanyalah teknik marketing belaka. Pada tahun 1998 terdapat sebuah situs bernama www.blairwitch.com yang berhasil membuat warganet pada masa itu gaduh. Web tersebut menyajikan kisah 3 remaja yang hilang dalam hutan Black Hill di Amerika Serikat ketika sedang menjelajah sebuah hutan untuk membuat film dokumenter tentang legenda Blair Witch. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, entah mati atau lenyap dalam gaib. Ketika lembaga setempat mencari keberadaannya, mereka malah menemukan alat perekam yang kemudian hasil rekamannya diolah menjadi sebuah film dengan judul The Blair Witch Project yang ditayangkan pada tahun 1999. Kisah ini pun dianggap fakta, banyak orang yang mempercayai hingga dibicarakan di forum-forum internet. Hingga pada akhirnya semua orang tahu jika Blair Witch adalah karangan fiksi belaka yang menggunakan teknik found footage, yang dimana orang masih belum familiar oleh teknik ini. Teknik ini membuat film fiksi seperti dokumenter dengan gaya kamera yang amatir. Situs www.blairwitch.com dibuat ketika film sedang diedit. Tim film pun kaget jika banyak orang yang percaya dengan kisah fiksi karangan mereka. Artisan entertainment pun membeli hak distribusi film ini, lalu menambahkan gimmick lain yang membuat orang-orang semakin percaya. Bahkan mereka juga sempat menempelkan poster berita kehilangan 3 orang tersebut di Prancis dalam rangka Cannes Film Festival. Dari sinilah untuk pertama kalinya internet menjadi alat marketing yang sangat baik, karena bisa menggait orang dari semua kalangan dengan biaya yang murah atau gratis. Ditambah ketidaktahuannya akan adanya teknik film seperti ini. The Blair Witch Project hanya dibuat dengan dana $60.000, tetapi berkat teknik filmnya dan isunya di internet, film ini menghasilkan keuntungan senilai $240 juta. Pada tahun 2019, akun Twitter @simpleman menulis thread dengan judul KKN di Desa Penari. Kisahnya tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan program KKN di sebuah desa terpencil di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 2009. Ketika mereka sedang melaksanakan programnya, mereka mendapatkan teror dari makhluk-makhluk yang ada di desa itu. Thread Twitter ini mendapatkan lebih dari 90.000 retweet dan 200.000 likes. Para pengguna internet pun mempercayai jika kisah ini memang nyata adanya, bahkan sudah banyak juga yang bersaksi lewat kunjungannya ke desa tersebut. Thread ini pun kemudian dirilis ke dalam novel. Dan tak lama setelah itu, filmnya pun dirilis, bahkan memecahkan rekor sebagai film Indonesia teralis dengan jumlah 10 juta penonton. Kesuksesan film ini pun membuat para warganet curiga dan menganggap jika akun Twitter Simpleman merupakan teknik marketing belaka. Ditambah setelah ini akan ada film Sewu Dino yang juga diangkat dari thread Simpleman. Para warganet menganggap jika Simpleman bisa saja dari orang PH yang sadar akan kekuatan internet, dalam hal ini Twitter, yang mudah sekali mendapatkan respon viral. Maka dari itu, orang PH menulis kisahnya terlebih dahulu dari Twitter untuk menciptakan isu dan tes pasar. Opini warganet ini diperkuat dengan dasar kecurigaan mereka terhadap tidak adanya liputan media ketika sepenggal kisah horor ini ternyata telah merenggut 2 orang mahasiswa. Ini kan kisah nyata. Apalagi ini menyangkut kampus dan daerah. Meskipun tak ada liputan media, minim bisa menjadi gosip kampus mereka yang bisa diceritakan secara turun-temurun. Tetapi sampai saat ini belum terbukti jika KKN di Desa Penari hanyalah teknik marketing belaka, hanya menjadi teori warganet yang masih belum terpecahkan. TikTok telah menjadi media sosial yang sedang besar-besarnya. Saya pun termasuk menjadi salah satu penggunanya. Ketika saya membuka TikTok, FYP saya waktu itu menyajikan orang-orang yang membahas sebuah film dengan segala fakta yang menyeramkan. Film ini berjudul Tantrum, yang banyak orang penasaran karena betapa terkutuknya film ini. Ada yang mengaku di TikTok ketika menonton film Antrum penontonnya akan meninggal atau setidaknya mengalami hal-hal gaib. Ini salah satu video dari pengguna TikTok Indonesia. Menurut FYP TikTok saya, kejadian nyata yang menjadi pemicu terkutuknya film ini yaitu pada tahun 1988, ketika Antrum untuk pertama kalinya diputar di Budapest, Hungaria.
Ketika memutarkannya, tiba-tiba bioskop terbakar. Para pemadam kebakaran menganggap kejadian ini sangat aneh, karena terjadinya kebakaran terpusat di tengah-tengah kursi penonton, bukan di ruang proyektor seperti kebakaran bioskop biasanya. Para kurator festival pun yang sempat lebih dulu menonton film ini dikabarkan telah meninggal tragis. Oh iya, katanya film ini sebenarnya telah diproduksi di tahun 1970-an. Karena rentetan kejadian tersebut, film ini harus disimpan. Lalu, seorang produser bernama Eric Tertin menemukan film ini dan ia rilis di tahun 2018. Antrum sendiri mengisahkan tentang sepasang kakak beradik yang mencari cara untuk menghidupkan kembali anjingnya yang telah mati lewat sebuah buku misterius yang mereka temukan. Gagal menghidupkan sang anjing, mereka malah masuk ke neraka. Sudah pasti jika fakta-fakta di atas hanyalah karangan fiksi belaka, murni hoax yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti konkret berita kebakaran bioskop di Budapest. Dan mungkin saja, distributor membuat isu di TikTok yang kemudian diikuti oleh TikTokers lain, lalu meluas menjadi tren atau bahasan hangat di kala itu. Sehingga isu kengerian Antrum ini sampai di handphone kita. Media kredibel seperti Daily News Hungaria juga memposting berita kebakaran ini. Tidak membuat warganet percaya, malah membuat mereka semua yakin jika rentetan fakta ini hanyalah sebagai teknik marketing belaka untuk mensukseskan film Antrum dan pariwisata Budapest. Antrum kemudian menjadi contoh upaya kreator untuk mensukseskan karyanya atau produknya lewat internet, meskipun semuanya gagal, karena penonton masa kini sudah luas menjelajahi internet. Beda dengan The Blair Witch Project yang dirilis ketika internet hanya dimiliki oleh segelintir orang. Itulah 3 film horor yang menciptakan isu menyeramkan yang seolah terjadi di kehidupan nyata, yang padahal itu semua hanyalah teknik marketing belaka. Banyak gimmick yang dilakukan oleh rumah produksi atau distributor untuk menggait calon penonton. Tetapi hati-hati, calon penonton di era sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Mereka sudah pintar menilai ini nyata atau tidak. Maka dari itu jangan membuat gimmick marketing yang keliru. Kukira bercanda ternyata beneran kesurupan. Habis nonton KKN kesurupan. Sadar Mbak. Kok dikirim neng grup Mbak Him sadar. Habis nonton KKN. Sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Share video ini jika dirasa berguna. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.